senang sekali saya menarik bersama Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Bung Rocky, ini ada bagusnya kita mendekati peristiwa Wamenaker Noel Ebenezer ini, Immanuel Ebenezer ini dari sisi filsafat ya. Kita ngomongin filsafat keserakahan ini yang membuat saya penasaran karena saya kira ini menarik untuk dijelaskan secara filsafat kok bisa ada seorang aktivis yang baru jadi pejabat negara berapa bulan, kemudian sekarang memamerkan kendaraan-kendaraan yang disebut oleh media sebagai punya showroom sendiri. Ada 20 kendaraan bermotor, ini 15 mobil dan 7 sepeda motor, termasuk motor gede ini ya. Ini ini bagaimana sih kita memahami soal ini secara filsafat? Ya betul, Bung Hersu. Ini yang disebut sebagai pameran satu festival keserakahan atau pameran kemewahan. Dan kita merasa kagum bahwa ada orang yang di era ketika semua anak muda dunia itu berupaya untuk menghemat konsumsi karena soal krisis energi, yang terlihat justru pameran mobil-mobil yang dengan sendirinya mengkonsumsi energi itu. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah semacam kehausan untuk memperlihatkan sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan kenyataan atau sesuatu yang bertentangan dengan kebudayaan. Kebudayaan hari-hari ini adalah upaya untuk merawat bumi, karena itu minimalkan kemewahan tuh. Jadi sekali lagi kita mulai membaca bahwa ada sesuatu yang patologis. Patologis artinya kejiwaan yang sebetulnya menyebabkan sang pemilik jiwa ini sangat dekat dengan bunuh diri secara psikologi, karena dia tidak mampu untuk mengendalikan sesuatu yang sebetulnya sedang membunuh dia, yaitu keserakahan, itu kemewahan. Kalau kita hubungkan dengan etika bumi, etika lingkungan, artinya dia sedang mendorong orang dengan aktivitas pamer kemewahan itu untuk terus-menerus mengkonsumsi, untuk terus mengakumulasi, padahal only one earth, hanya satu bumi. Etika bumi itu tidak dia kenal itu. Jadi ini penanda bahwa mereka yang punya kedudukan elitis justru tidak paham bahwa menjadi elit itu artinya ikut di dalam upaya untuk merawat bumi, bukan memamerkan kemewahan, apalagi kemewahan yang berlebih yang disebut sebagai keserakahan. Nah, ini hari-hari ini kita dapat pelajaran untuk refleksi juga bahwa apa yang penting dari mengkoleksi kemewahan, kan itu ya semacam kenorakan sebetulnya di dalam era ketika bumi meminta untuk berhemat, bumi meminta untuk mengendalikan konsumsi. Jadi kita dipaksa untuk mulai berpikir bahwa apakah elit kita itu dididik di dalam satu grammar baru dunia, yaitu etika lingkungan. Kesempatan ini juga penting untuk bikin semacam fakta integritas bahwa mereka yang tidak do not speak environmental ethics tidak layak menjadi pemimpin. Yang tidak paham tata bahasa lingkungan harusnya tidak boleh jadi pemimpin. Nah, mengkonsumsi berlebih, bahkan memamerkan itu secara arogan, itu artinya menghina bumi dan menghina akal sehat lingkungan. Biasanya kan orang yang mau koleksi kuda, koleksi kendaraan bermotor, mobil dan sebagainya itu adalah mereka-mereka yang crazy rich, yaitu sultan atau pangeran, pokoknya mereka yang kelebihan uang. Noel ini kan bukan orang yang kelebihan uang, karena itu dia dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya kemudian melakukan pemerasan dan membiayai serta pamer kehidupan mewahnya. Tentu orang yang kelebihan uang dia mengkoleksi banyak mobil mewah atau kemewahan material, permata segala macam. Tapi itu karena dia kelebihan uang. Dan justru yang terjadi sekarang karena kekurangan uang maka memeras, mengkorupsi untuk mensuplai keinginan wants-nya itu tuh, from needs to wants. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya needs, tetapi dilebih-lebihkan menjadi wants. Wants itulah yang memicu keinginan untuk korupsi, keinginan untuk memperkaya diri itu. Jadi kita coba lihat bagaimana aspek-aspek
ini bukan sekedar aspek masyarakat kapitalis, tapi masyarakat yang gagal paham tentang apa sebetulnya yang dimaksud dengan kemewahan. Anak-anak muda Eropa itu merasa mewah kalau mereka ada di tempat-tempat bencana, menolong sesama manusia, bahkan di benua yang berbeda tuh. Kalau kita lihat bagaimana Aceh dulu ditolong oleh anak-anak muda Eropa itu, karena bagi mereka kewarganegaraan mereka adalah di mana ada bencana, jadi mereka datang ke situ tuh. Dan kita melihat bagaimana juga anak-anak mudah memelopori green politics, green economy, dan memungkinkan kita bersahabat karena alasan penghematan energi bumi itu. Yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya tuh, pamer untuk hal yang sebetulnya tidak dia perlukan. Kan kalau seseorang punya koleksi 20-30 mobil, ya buat apa? Yang dia perlu paling 1-2 itu. Jadi mulai terlihat bahwa konsep kesadaran etis kita di dalam upaya untuk mempertahankan kehidupan di bumi ini dirusak oleh arogansi purba. Dan kepurbaan itu, purba artinya sesuatu yang membuat kita menganggap bahwa ini kemampuan kita untuk membaca masa depan itu diikat oleh semacam keinginan kita untuk mengkonsumsi lebih banyak kan. Itu sebetulnya yang diterangkan dalam banyak filosofi lingkungan itu sebagai dulu kira-kira 100 tahun lalu seorang filsuf, seorang sosiolog namanya Thorstein Veblen membuat istilah yang bagus yang dia sebut conspicuous consumption. Mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya tidak penting, tidak diperlukan, tapi demi status sosial dia mesti pamerkan itu tuh. Padahal apa yang dia mau pamerkan dalam keadaan Indonesia ada dalam kemiskinan. Jadi memamerkan kemewahan di tengah-tengah daya beli rakyat yang hanya jadi penonton kemewahan itu artinya kedunguan sebetulnya kan. Jadi Veblen 100 tahun yang lalu sudah mengingatkan bahwa akan ada gejala conspicuous consumption tuh. Dan itu sebetulnya bahkan ketika bumi belum diriset oleh para environmentalis. Nah sekarang justru ketika riset itu udah terbuka, masih ada orang yang menimbun kemewahan untuk hal yang tidak dia perlukan, hanya sekedar untuk mengubah needs-nya itu, kebutuhan menjadi keinginan, needs menjadi wants. Nah itulah yang memicu orang untuk korupsi itu, karena dia harus penuhi wants-nya itu, kendati needs-nya udah terpenuhi. Needs-nya terpenuhi karena dia ada pejabat negara, wants-nya tidak terpenuhi karena tadi dorongan untuk festival kemewahan. Apa ini bentuk dendam kemiskinan gitu ya, dendam terhadap kemiskinan, dan mengingat latar belakang dia kan. Tapi ini jujur jadi apa ya, ada yang terbalik kalau kita lihat negara-negara di dunia ketiga termasuk Indonesia ini. Ini tampak sekali terjadi sebuah kebalikan dengan apa yang terjadi di negara-negara maju kan. Mereka yang tadinya orientasinya eksploitasi sumber daya alam jadi pola hidup yang lebih menghormati alam gitu. Ini frugal life gitu, orang juga melihatnya bahwa semua selaras dengan kehidupan, ya nggak berlebih-lebihan, ya tapi nggak kekurangan juga gitu. Ya ada gejala di Inggris misalnya tuh, orang-orang kaya itu bahkan membiarkan rumahnya di kota-kota besar karena mereka mau pindah ke desa-desa, mau menghirup udara yang lebih bersih dan mulai menikmati kesatuan batinnya antara hidup dengan keragaman alam itu. Dan mereka menawarkan, silahkan orang-orang yang ingin berkunjung, silahkan pakai rumah kami, nanti tukeran, nanti kami yang datang misalnya ke Indonesia, lu pakai rumah anak-anak muda ini yang ya semacam tukar menukar kenikmatan hidup tetapi di dalam kesederhanaan tuh. Nah ini juga penanda baru bahwa dunia sedang mengubah grammarnya dari the right of nature to dari natural rights pergi pada the right of nature itu. Natural right artinya keinginan kita untuk menguasai alam, mengeksploitasi habis-habisan, memamerkan konsumsi. Itu namanya hak alamiah kita, seolah-olah kita berhak atas alam. Padahal alam sedang menegur kita tuh. Karena itu kita mesti pastikan bahwa kita mesti hormati hak alam untuk bertumbuh, tidak dieksploitasi. Itu namanya the right of nature tuh. Jadi kemewahan itu masih bersifat sangat antroposentris tuh. Memamerkan itu artinya meminta pengakuan terhadap status sosial seseorang. Padahal di dunia hari ini status sosial itu diukur berdasarkan berapa banyak ecological footprint yang Anda buat. Artinya berapa banyak kerusakan yang Anda buat pada bumi, itu namanya status sosial. Nah, mengurangi ecological footprint
itu artinya kita menghasilkan jenis kemewahan baru, yaitu kemewahan di dalam pikiran, kemewahan di dalam etos, yaitu menghargai bumi. Mengkonsumsi dan berlebih dan mengakumulasi itu justru menghina daya dukung bumi kan. Jadi memang kalau kedalaman perspektif itu tidak ada, maka orang akan lakukan sesuatu yang tadi saya sebut, sekedar ingin mencapai status sosial dengan memamerkan kemewahan, padahal sebetulnya hari-hari ini status sosial diukurkan pada kemampuan sang individu untuk merawat bumi dan menghemat konsumsi. Itu apalagi memamerkan konsumsi, itu betul-betul sesuatu yang anakronis. Itu artinya bertentangan dengan realitas sejarah sebetulnya. Nah, tapi kalau soal ngomongin korupsi kan kita mau tidak mau mesti mengaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto yang narasinya soal korupsi itu kurang keras apalagi gitu ya. Bahkan secara khusus kan mention orang-orang dekatnya, menyebut nama orang-orang dekatnya khususnya kader Gerindra. Noel ini ya, walaupun dibantah bukan kader Gerindra dan katanya dia cuma numpang nyalak saja lewat Gerindra, tapi kan kemudian dia juga menjadi pembantu Prabowo di kabinet. Iya Pak, dia orangnya Pak Prabowo lah sekarang ini, meskipun sebenarnya kalau aslinya dasarnya ya dia adalah orangnya Joko Widodo yang kemudian kita tahu dia ini dititipkan ke Prabowo. Jadi kelihatannya Presiden Prabowo harus bikin semacam training center terhadap kabinet supaya paham tentang etika lingkungan. Presiden Prabowo berupaya untuk terus-menerus memanggil semacam, ya, dia panggil dalam bentuk himbauan jangan korupsi, bahkan mulai jadi ancaman kalau korupsi saya kejar sampai ke Antartika. Nah sekarang logika kabinet itu tidak dipahami oleh menteri-menterinya. Etika yang tidak disebarkan oleh presiden adalah jangan korupsi supaya tidak ada kelebihan kerakusan. Itu kan dasarnya itu kan, kalau kita pahami apa yang mau diucapkan Presiden Prabowo adalah kerakusan itu akan membatalkan ide keadilan. Kerakusan itu akan menyebabkan kesenjangan. Kesenjangan itu potensial untuk destabilitas politik. Jadi kalau kita lihat konstruksi dari kabinet, memang terlihat bahwa kabinet ini buta huruf atau illiterasi terhadap isu lingkungan, illiterasi terhadap isu keadilan sosial. Kan pamer atau apa namanya ini, merampas hak orang lain untuk memenuhi kebutuhan memamerkan kemewahan, itu artinya menghina keadilan sosial, menghina kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi filosofinya memang tidak bisa dipahami oleh mereka yang masuk kabinet hanya atas dasar transaksi itu, bukan atas dasar kedalaman etis dalam memahami kehidupan negeri ini. Jadi kita coba lihat sebetulnya pengkondisian harus dimulai. Yang sering saya sebutkan harus diadakan radical break, karena sekarang baru terasa bahwa tanpa radical break yang masuk kabinet itu adalah mereka yang betul-betul tidak paham tentang kondisi global, kondisi etika lingkungan, kondisi kesejahteraan, kondisi ketidakadilan. Jadi sebetulnya dengan mudah kita ingin ucapkan bahwa keadaan kita menuntut suatu perubahan nilai yang betul-betul total tuh, supaya semua yang didesain sebagai ekonomi yang pro rakyat, ekonomi yang ramah lingkungan, ekonomi yang menghasilkan harapan di 2045 dimulai dengan kapasitas para pejabat ini, terutama di tingkat kabinet, yang paham tentang environmental ethics, yang paham tentang social justice, yang paham tentang gender equality dan seterusnya. Jadi kita coba ambil semacam saripati dari peristiwa Wamen ini sebagai upaya untuk memulihkan kesadaran bahwa kita memang ada di dalam kegelapan. Salam akal sehat. Salam One Piece, yaitu upaya untuk menerangi kembali negeri ini. Dan salam akal sehat.